kembali lagi bersama kami di Obsesi. Ya. Sedih nggak sih ya kalau seandainya kita tuh sebentar lagi mau 1 tahunan anniversary pernikahan ya, pas sudah mempersiapkan semuanya, malah harus menghadapi kenyataan gugat cerai sama pasangan. Ya sedih banget lah. Sedih ya? Ini terjadi sama siapa? Ini terjadi sama Yama Carlos yang digugat cerai sang istri. Jadi penasaran ya kenapa dia digugat cerai? Kira-kira baru banget kan? Iya setahun, pas tahun. Aduh. Harusnya kan masih happy-happynya gitu ya. Iya, manis-manisnya mungkin. Iya. Yaudah kita lihat aja nih kayak bagaimana. Pemirsa, tanggal 31 Juli mendatang, pasangan Yama Carlos dan Arvita Dewi Putri akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Akan tetapi sebelum hari bersejarah itu tiba, Arvita dikabarkan sudah siap lahir batin untuk menggugat cerai Yama. Hanya saja langkah Vita terbentur oleh masalah administrasi lantaran dokumen pernikahan mereka dipegang oleh Yama. Ditemui di tempat berbeda, Yama dan Vita mengurai konflik rumah tangga mereka menurut versi masing-masing. Sebenarnya saya keinginan untuk berpisah itu udah lama ya Mbak, cuman dia mungkin anggapnya aku emosi gitu loh. Tapi kami sudah menikah dari bulan Juli, tanggal 31 Juli, nikah secara agama, namun saya dan Yama sah menikah secara catatan sipil pada bulan Desember. Desember atau November. Sejauh ini memang saya tidak memegang berkas apapun, bahkan kopiannya pun tidak. Saya nggak tahu, dia bilangnya itu surat nikah dan akte belum jadi. Surat nikah itu mau ada di kantor untuk bikin akte anak. Tapi kenapa selama ini nggak jadi-jadi? Dan kalaupun memang dia mau kasih, harusnya bisa kasih kopiannya aja. At least kopiannya aja aku minta. Tidak ada yang nahan. Tidak ada yang nahan. Kalau mau ke rumah, silakan. Kan tahu alamat saya, tapi memang salah satunya memang belum jadi. Di tangan saya juga belum. Ya salah satu dari yang dokumen dia minta itu. Masih terikat pernikahan, namun sejak pisah rumah 3 bulan lalu, Vita mengaku sulit menjalin komunikasi dengan Yama sekalipun untuk membicarakan masa depan putra mereka. Ya, aku sering ya WhatsApp dia, tapi dia cuma diem dibaca doang paling. Saya kan dari lahir, anak saya lahir itu udah pisah rumah sama suami saya. Dia terakhir ketemu itu pada saat Lebaran kemarin. Jelas-jelas saya lebaran masih ke sana loh. Ini papa saya. Sama Marco. Itu 2506. Ini saya. Tuh. Dia waktu Lebaran adalah off 1 minggu. Dia hanya datang pada hari H, pada hari Idul Fitri aja. Dan saya minta untuk kamu datang sini lagi ke rumah. Temenin aku jagain anak, karena orang tua keluarga pada mau halal bihalal. Tapi dia nggak datang. Terkuaknya konflik rumah tangga Yama dan Vita seakan menjawab teka-teki pesta pernikahan mereka yang terkesan digelar terburu-buru. Ya, saat menikah pada akhir Juli 2016 silam, Yama dan Vita yang baru 6 bulan berkenalan seakan tak mempermasalahkan perbedaan keyakinan. Namun mengapa setelah hampir 2 tahun mendayung bahtera rumah tangga, Vita baru mempermasalahkan jurang perbedaan di antara mereka? Adakah sikap Yama yang menyakiti relung hatinya? Yama berhasil meyakinkan aku untuk ayo kita jalan sama-sama, bisa kalau kita sama-sama, by the time pun kita akan diterima gitu loh. Tapi nyatanya perbedaan inilah yang bikin kita jadi semakin punya banyak masalah. Gini deh, kalau masih pacaran, kita deal-dealan tentang perbedaan terus udahan, itu masih oke. Ini udah melanjut, udah setuju, terus melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu pernikahan, terus baru muncul pembahasan tentang perbedaan agama. Setelah dijalani, setelah saya jalani sendiri rumah tangga dengan perbedaan keyakinan itu luar biasa. Tak hanya ingin bercerai dari Yama, Vita juga seolah ingin menghapus nama yang diberikan Yama untuk buah cinta mereka. Pas saya lagi masih di rumah sakit, Yama mendeklar kalau nama anaknya adalah Marco Armanda Blesio Carlos. Saya baru sadar akan berat itu nama di keluarga saya pada saat saya melahirkan justru.
pun orang tua saya enggan untuk memanggil nama anak saya sendiri dengan nama panggilan dari bapaknya. Ya udah aku cari alternatif lain, maksudnya saya kan bikin nama Zio ya, sering manggil Zio. Itu maksudnya dari kata blessio. Nama itu doa ya. Ya udah orang jadi anak saya punya 2 versi nama. Vita, jangan lupa berdoa. Semoga kamu dan Marco Armando Blessio Carlos sehat-sehat selalu. Ya, saya pasrahin aja sama Anda. Saya benar-benar pasrah kok. Nggak tahu. Hidup bersamamu dulu, dirimu, diriku. Ya memang sangat disayangkan ya kalau mereka itu memang udah harus berpisah. Harusnya mungkin bisa kali ya diingat-ingat kembali saat-saat bahagia di awal pernikahan. Ketika masalah-masalah itu belum menjadi suatu hal yang bisa memisahkan mereka gitu. Ya, oh, jadi memang permasalahannya di beda keyakinan ya. Tapi kan udah nikah Pak maksudnya. Ya mungkin berasalnya Ya itu setelah... permasalahan itu pasti biasanya memang ada dalam rumah tangga gitu. Kayak gue sama istri gue pun juga beda keyakinan. Beda keyakinan gimana Pak? Gue yakin kalau gue itu mirip Brad Pitt, Ya? dia nggak yakin. Nggak yakin. Iya Pak. Berat ya Pak menjalani hubungan beda keyakinan seperti Iya, itu. benar. Berat ya. Sabar ya Pak ya. Ya. Sabar menjadi bahtera rumah tangga. Saya juga selalu berdoa tiap hari untuk itu kok. Oh ya. Untuk itu supaya dia berubah Istri keyakinan. saya tuh dirubahkan gitu pemikirannya.